seorang wanita muda yang cantik dan imut, sebut aja namanya Joya, memiliki kehidupan yang hampir dibilang kurang bahagia. Lantaran dalam pernikahannya yang udah berusia 5 tahun bersama suaminya, sebut aja namanya Bang Jai, belum juga dikaruniai seorang anak yang selalu mereka rindukan, terutama bagi Joya. Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga sebagai pelengkap kebahagiaan, karena tanpa adanya seorang anak, tentunya akan terasa hambar. Joya dan Bang Jai udah berupaya sesering mungkin agar bisa memiliki momongan. Berbagai terapi udah mereka jalani. Berobat ke sana kemari udah pernah dijalani. Tapi Joya belum juga mendapatkan hasil yang positif. Selama itu pun Joya merasa hubungan rumah tangganya dengan Bang Jai terasa hampa dan hambar. Bang Jai ini seorang pengusaha yang selalu sibuk dengan urusan bisnisnya, sehingga urusan yang satu itu mulai ia lupakan. Sedangkan si Joya yang ngerasa kesepian hanya bisa memendamnya aja sendirian. Karena Joya paham, Bang Jai selalu sibuk dengan kerjaannya. Akhir-akhir ini emang udah jarang Bang Jai ini mengajak Joya mengolah martabak coklat kacang. Maklum aja, karena rumah tangga mereka udah agak adem, kayak sayur asem yang udah kesorean. Надад биш юм а гэхэд холоос зориод ирж байгаа дүүдээ. Чи байнга л ажил дээр байд юм байж. Гэртээ ахтай ядаж. Bang Jai sebetulnya sadar kalau ia merasa bersalah karena belum bisa ngasih anak buat Joya. Padahal Bang Jai udah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang udah nggak bisa. Karena menurut dokter, Bang Jai ini kurang sempurna sehingga tidak akan bisa memiliki keturunan. Sampai titik ini, hubungan rumah tangga Bang Jai sama Joya masih mengalami titik jenuh. Hingga muncul kembali adik iparnya Joya yang bernama Jul. Jul ini adik kandungnya Bang Jai yang baru datang dari kampung. Untuk sekedar informasi aja, kalau Bang Jul ini pernah suka sama kakak iparnya, tapi dulu, sehingga bisa dikatakan kalau Joya ini bagi Jul adalah masa lalu. Ketika itu ia berkunjung ke rumahnya Joya hanya sekedar liburan, lantaran udah lama gak ketemu. Makanya Jul memutuskan main ke rumah kakak iparnya. Tentunya dengan kedatangan Jul, si Joya jadi ada teman di rumahnya. Karena Bang Jai tiap hari harus kerja dan jarang di rumah. Hari-harinya Joya selalu ditemani sama Jul untuk sekedar ngobrol atau curhat. Karena memang Joya ini selalu ngerasa kesepian tiap harinya. Tetapi ia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan si Jul yang lagi ada di rumah. Meskipun kakak kandungnya sendiri belum bisa buat dia bahagia, Jul sesekali ingat waktu dulu. Karena Joya ini pernah disukai Jul. Tapi lantaran istri kakak kandungnya sendiri, ia urungi niatnya. Tapi hati kecilnya Bang Jul gak bisa dibohongi kalau ia masih cinta dan suka sama kakak iparnya sendiri. Bahkan, ia masih kepikiran kapan ia bisa mengolah martabak coklat kacang bareng Joya. Ихчин чойг байг бүр мартсан биш. Магадгүй өөр хинэгэнтэй хамт амьдарсан. Bang Jai selalu mendukung adiknya. Dan ia sempat mengatakan kalau udah tamat kuliahnya, dia akan diajak ngurus bisnis sama Bang Jai. Meskipun Jul belum tertarik dengan tawaran kakaknya itu. Jul sadar kalau ternyata kakak iparnya itu selalu kesepian, sering ditinggal suaminya. Bahkan sama Jul sendiri, ketemuan hanya setengah jam lalu ia pergi lagi kerja. Lantaran kasihan sama Joya, Jul pun selalu menemani hari-harinya Joya yang selalu ditinggal sendirian sama kakaknya. Selain kasihan, Jul memang cinta dan merindukan saat-saat seperti ini. Obrolan mereka udah cocok, jadi udah gak ada jarak lagi antara Joya sama si Jul. Lama-lama si Joya ngerasa nyaman deket Jul, apalagi Jul emang karena maunya. Tapi malam itu, entah karena pengaruh alkohol ataupun kondisi sadar, keduanya yang saat itu menikmati alunan musik, tiba-tiba terhipnotis untuk segera mengolah martabak coklat kacang. Jul yang udah diberi lampu hijau tanpa menyia-nyiakan peluang yang ada, ia pun segera mencetak gol.
Akhirnya apa yang diinginkan sama si Jul kesampaian juga, yaitu mengolah martabak coklat kacang. Sejak kejadian itu, Joya yang keran airnya udah lama mampet, kini bisa lancar lagi mengalir deras. Karena memang Jul ini pinter betulin keran airnya yang rusak. Kebahagiaan muncul kembali dari si Joya. Ia mulai menemukan apa yang tidak pernah selama ini dapatkan dari Bang Jai. Justru perannya Bang Jai kini lebih sering digantikan sama Bang Jul. Meskipun sudah pernah merasakan, Jul justru makin penasaran dengan kakak iparnya itu. Seolah-olah jantungnya berdebar seperti anak ABG yang lagi kasmaran. Malu-malu tapi mau. Dan akhirnya kejadian itu terulang kembali. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tanpa sadar karena terlarut dengan kebahagiaan, keduanya pun kini lebih sering untuk mengolah martabak coklat kacang. Tanpa kenal waktu, tanpa ada jeda, dan tanpa ada perasaan bersalah karena telah mengkhianati orang yang sama. Joya mengkhianati suaminya, Bang Jul mengkhianati kakaknya sendiri. Sialnya, di malam itu ketika keduanya lagi asik mengolah martabak coklat kacang, ternyata Bang Jai pulang dari luar kota tanpa ngasih tahu sama mereka. Ketika masuk ke rumah, ia ngedengar suara-suara aneh dari kamarnya. Ia makin penasaran karena makin dekat suaranya makin keras dan kenal itu suaranya Joya. Tapi siapa sangkat, apa yang dilihat Bang Jai sangat memukul hati dan perasaannya sendiri. Ia ngelihat kalau istri dan adiknya sendiri lagi ke angkasa. Joya sadar, ternyata suaminya udah perhatiin dari tadi. Meskipun Bang Jai hanya bisa diam dan tak bisa marah dari apa yang ia lihat. Walau hatinya seperti teriris karena luka yang dibuat kerabat kandungnya sendiri, ia hanya diam. Sebab Bang Jai juga sadar kalau selama ini Joya ngerasa kesepian, lantaran sering ia tinggal pergi urusan bisnis. Boro-boro mau urusan yang itu, urusan yang ini aja masih belum kelar. Jul belum sadar kalau kakaknya udah tahu hubungannya sama Joya, lantaran Bang Jai nggak pernah ngasih tahu ke mereka. Bagi Bang Jai, apapun kebahagiaan istrinya ia dukung. Meskipun sakit harus ia rasakan, karena memang salahnya sendiri. Di akhir cerita semua kejadian yang telah ia lihat, Bang Jai maklumi dan memaafkan mereka. Meskipun dalam hatinya, Joya masih merasa bersalah dengan apa yang ia perbuat. Justru Bang Jai mengikhlaskan apa yang telah Joya lakukan di belakangnya, demi kebahagiaan Joya. Akhirnya ternyata apa yang ia impi-impikan selama ini terwujud. Joya berhasil mengandung anaknya Jul. Dan anak itu diterima dengan lapang dada sama Bang Jai, meskipun ia tahu kalau itu adalah anak adiknya sendiri.